Setelah puluhan hari lamanya di lautan, akhirnya aku sampai di Batavia. Aku memulai perjalananku ke Pulau Bali. Banyak orang Belanda menanyakan tentang perjalananku. Mereka heran mendengar keinginanku untuk tinggal bersama orang-orang pribumi di Bali. Di mata mereka, itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang perempuan berkulit putih tinggal bersama orang-orang pribumi dan memperlakukan para inlander itu sederajat? Coba saja, jika ini bukan radio pemberian ibu, sudah saya jual. Buang. Apa guna radio jika tidak bisa memberi kabar? Saya terbangun, bukan karena suaranya. Begitu kereta itu lewat, saya dibangunkan oleh sepi. Kamalia, Tahura, di manakah kalian? Apakah kalian selamat di tengah kecamuk seperti ini? Halo semuanya, saya Tefel Wijaya, kelas 12 IPS dari Sekolah Kristen Makaryas. Nah, judul dari video ini adalah Di Balik Tembok Sejarah. Saya akan mengulas sebuah karya seni teater yang berjudul Di Tepi Sejarah. Seni monolog Di Tepi Sejarah ini, produsernya adalah Titi Mangsa Foundation dan kawan-kawan media. Nah, seri monolog ini tuh mengangkat 4 judul. Itu ada Nusa yang Hilang, Radio Ibu, Sepinya Sepi, dan Amir Akhir Sebuah Syair. Nah, seri monolog ini tuh menjadi ruang yang mendewasakan keberagaman tafsir sejarah lewat sudut pandang tertentu. Sesuatu yang sering menjadi tabu karena khawatir melukai sejarah itu sendiri. Nah, padahal justru peristiwa sejarah dan tokohnya adalah peristiwa kompleks yang tidak habis ditafsir. Bahkan kalau misalnya ditafsir pun dalam tafsir tunggal formal, maka ia dimatikan. Sejarah akan kehilangan daya hidupnya untuk terus digali. Seri monolog ini merupakan hasil kolaborasi terbaru Kemendikbudristek, Titi Mangsa Foundation dan kawan-kawan media, serta diprakarsai oleh Happy Salma dan Yulia Evina Bara. Seri monolog ini mencoba mengangkat sisi lain dari kisah-kisah orang yang berada di pusaran sejarah utama dan menjadi saksi peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Indonesia. Kita akan mulai dari judul yang pertama, yaitu adalah Nusa yang Hilang. Berkisah mengenai seorang wanita kelahiran Skotlandia yang memiliki nama asli Muriel Stuart Walker. Dia tumbuh besar di Amerika, lalu pindah ke Bali dan mengganti namanya menjadi Ketut Tantri. Cuman, berbeda dengan apa yang dia bayangkan, dia ternyata di penjara karena dia berhubungan dengan gerakan bawah tanah. Setelah Jepang menyerah, Ketut Tantri menjadi penyiar radio gerilya barisan pemberontak yang menayangkan siaran propaganda berbahasa Inggris. Dia bergabung dengan para pejuang di Surabaya dan memiliki misi menyebarkan perlakuan kejam yang dilakukan tentara Inggris terhadap rakyat Surabaya. Apa yang diyakini oleh Ketut Tantri adalah bahwa kekuatan bangsa Indonesia bukanlah pada senjata. Dia bertekad melakukan apapun yang dia bisa untuk Indonesia demi kemanusiaan tanpa senjata dan kekerasan. Episode kedua adalah Radio Ibu. Radio Ibu bercerita tentang Riwuga, seorang laki-laki asal Sabu di Nusa Tenggara Timur yang pernah menemani Presiden Soekarno dan Ibu Inggit Garnasi semasa perjuangan kemerdekaan. Felix Nesini menulis naskah ini sekitar 1,5 bulan. Dia sudah lama mengumpulkan bahan tentang Riwuga ini sehingga ia hanya perlu melakukan riset tambahan di Kupang. Episode ketiga adalah Sepinya Sepi. Sepinya Sepi mengangkat kisah seorang perempuan tua Tionghoa, The Sinyo, yang berkeinginan ikut terjun ke rancah revolusi. Ia mewujudkan keinginannya itu dengan masuk tentara sebagai prajurit. Meski begitu, ia harus rela mengubah penampilannya menjadi lelaki dan memakai nama Muhammad Musin. Episode terakhir adalah Amir Akhir Sebuah
syair. Amir akhir sebuah syair berkisah tentang Amir Hamzah, seorang sastrawan yang hidup di masa terjadinya revolusi sosial di Indonesia. Bersama dengan Armin Pane dan Sultan Takdir, Amir berjuang demi Indonesia yang berdaulat dengan pena dan kata-kata, dengan sajak, roman, risalah, dan kisah-kisah. Menurut aku, seri teater di Tepi Sejarah ini merupakan teater monolog yang lumayan menarik, karena cerita yang diceritakan dalam teater itu memiliki sudut pandang yang berbeda dari sejarah yang biasanya kita dengar. Biasanya kita mendengar inti dari sebuah sejarah, tapi kali ini kita mendengar side story dari sebuah sejarah, cerita sampingan dari sebuah sejarah. Nah, cerita yang diceritakan juga merupakan cerita dari tokoh-tokoh sampingan yang sebenarnya sangat berjasa juga. Ekspresi dan suasana yang terbentuk di teater itu juga bisa merealisasikan perasaan dan menyampaikan cerita asli dari tokoh-tokoh tersebut. Menurut saya yang paling terkenal adalah Nusa yang Hilang, di mana Chelsea Islan ini berperan menjadi Muriel Stuart Walker atau Ketut Tantri. Di sini, Chelsea Islan bisa menyampaikan ekspresi yang sangat bagus, kecewa, marah, sedih, dan berapi-api menjadi satu. Dan cerita yang diceritakan juga sangat menarik. Bagaimana orang luar ingin membantu Indonesia mencapai kemerdekaannya. Sekian kritik saya tentang seri teater di Tepi Sejarah dari Titi Mangsa Foundation dan kawan-kawan media. Saya ingin berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena bisa menyampaikan pendapat saya di sini. Dan juga saya juga berterima kasih kepada Titi Mangsa Foundation dan kawan-kawan media dan juga tokoh-tokoh yang berperan dalam pembuatan seri teater ini di Tepi Sejarah ini dan bisa menceritakan sejarah dari sudut pandang yang baru. Saya juga ingin berterima kasih kepada orang tua dan guru-guru, terlebih guru pembimbing saya, Sergaleh, karena sudah mendukung saya untuk membuat video ini. Sekian dan terima kasih.